Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat kesempatan pada hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu kitab tafsir klasik yang dipelajari dalam mata kuliah tafsir klasik, yaitu Tafsir Al-Khazin yang berjudul Lubab At-Tanwil fi Ma'ani At-Tanzil. Nah, pada pembahasan kali ini meliputi metodologinya penafsirannya, kemudian sistematikanya penulisannya, kemudian karakteristiknya, kemudian serta kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Khazin. Kemudian izin memaparkan pembahasan pertama, yaitu latar belakang mufassir. Beliau bernama Alauddin Ali bin Muhammad Al-Baghdadi, yang terkenal atau yang sering dikenal namanya yaitu nama Al-Khazin. Dan beliau wafat pada tahun 741 Hijriah. Beliau merupakan seorang ulama yang memiliki keahlian dalam bidang tafsir, hadis, kemudian fikih. Julukan Al-Khazin berarti penjaga perpustakaan, yang menunjukkan bahwa beliau memiliki akses luas terhadap literatur keilmuannya. Kemudian karya beliau yang tafsirnya berjudul Tafsir Lubab At-Tanwir fi Ma'ani At-Tanzil, yang bermakna yaitu inti atau sari penafsiran terhadap makna-makna Al-Quran. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu metodologi tafsir Al-Khazin. Dari segi metodologinya beliau, tafsir Al-Khazin termasuk yang menggabungkan antara tafsir bil ma'sur sama tafsir bil ro'yi. Nah, pertama tafsir bil ma'sur, yaitu penafsiran yang bersandar pada riwayat Al-Khazin. Beliau banyak mengutip Al-Quran dengan ayat, hadis Nabi, kemudian pendapat sahabat tabi'in seperti Ibnu Abbas dan Mujahid. Kemudian kedua yaitu tafsir bil ro'yi, penggunaan atau akal berbasis bahasa. Beliau menjelaskan kayak tentang makna kosakata Arab, penjelasan gramatikalnya, hubungan makna antar ayat. Namun penggunaan ro'yi ini tetap dibatasi oleh pendapat ulama terdahulu dan tidak bersifat spekulatif. Selain itu, tafsir Al-Khazin banyak merujuk kepada tafsir Al-Baghawi. Nah, sehingga sering dianggap sebagai ringkasan dan pengembangan dari tafsir Al-Baghawi yang tadi. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu sistematika penulisan tafsir Al-Khazin. Dari sisi sistematikanya, tafsir Al-Khazin disusun dengan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran secara berurutan dari surah Al-Fatihah kemudian hingga Anas. Nah, langkah-langkah penafsirannya meliputi menyebutkan ayat atau potongan ayat itu, kemudian menjelaskan makna lafaz, itu kan yang lebih penting ya. Kemudian yang ketiga menyampaikan asbabun nuzul bila ada asbabun nuzulnya. Kemudian mengutip pendapat ulama tafsir. Kemudian menyajikan kisah-kisah pendukung penafsiran. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penafsiran disampaikan secara ringkas dan padat sehingga mudah dipahami. Kemudian keempat ada karakteristik tafsir Al-Khazin. Beberapa karakteristik utama tafsir Al-Khazin yaitu pertama, bahasanya yaitu sederhana dan tidak bertele-tele sehingga cocok bagi pembaca pemula dalam studi tafsir. Kemudian yang kedua, banyak memuat kisah dari riwayat termasuk kisah para nabi dan umat terdahulu. Bahkan terdapat riwayat Israiliyat di tafsir Al-Khazin ini. Kemudian yang ketiga, bercorak riwayah meskipun tetap menggunakan analisis bahasa dan logika. Kemudian pembahasan kelima yaitu kelebihan tafsir Al-Khazin. Nah, adapun kelebihannya beliau adalah mudah dipahami oleh mahasiswa bagi kita ya. Kemudian sistematika penulisannya rapi, cocok sebagai tafsir pengantar, kemudian memuat banyak riwayat penjelas ayat, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu dan praktis, tidak terlalu bertele-tele.
Kemudian pembahasan yang keenam yaitu kekurangan tafsir Al-Khazin. Namun tafsir Al-Khazin juga memiliki kekurangan ya, setiap tafsir. Pertama, banyak memuat Israiliyat tanpa kritik mendalam. Kemudian tidak selalu menyebutkan kualitas sanad hadis. Kemudian beliau minim analisis kontekstual sosialnya dan kurang mendalam dalam pembahasan hukum fikih. Karena itu tafsir ini perlu dibaca dengan sikap kritis dan dikombinasikan dengan tafsir lain. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa tafsir Al-Khazin merupakan tafsir klasik yang penting dalam khazanah keilmuan Islam. Tafsir ini menggabungkan riwayat dan rasio pikirannya tadi, disusun secara sistematis serta cocok bagi pembaca awal dalam studi kitab tafsir bagi aku. Demikian pemaparan singkat mengenai tafsir Al-Khazin. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.